Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Iqbal Hamdani, NIM 811141829. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait jurnal yang saya buat, judul yaitu Perlindungan Hukum bagi Investor Asing di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, pada jurnal tersebut memilih beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, lalu ada kesimpulan dan daftar pusaka. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang yang saya angkat, yaitu di Indonesia ini tidak dapat dipungkiri bahwa masih negara berkembang, lalu membutuhkan kerjasama atau timbal balik oleh negara lain. Nah, dengan kerjasama atau timbal balik oleh negara lain tersebut akan menimbulkan pembangunan nasional yang mampu bersaing dan tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Nah, dalam hal ini pembangunan yang dilakukan yaitu membutuhkan investor, dalam artian penanaman modal baik dalam negeri maupun asing. Nah, penanaman modal ini dapat diartikan sebagai kegiatan menanam modal yang mana nantinya kedua belah pihak saling menguntungkan. Gitu. Nah, di sini yang ditanamkan modalnya yaitu dalam negeri maupun asing. Rumusan masalah dari latar belakang tersebut yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi investor asing menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Tujuannya agar mengetahui bagaimana perlindungan asing investor asing di Indonesia, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dari latar belakang rumusan masalah, di sini lanjut ke pembahasan, yaitu bagaimana pemerintah Indonesia ini sudah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan untuk pengaturan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Merujuk pada pasal 30 ayat 7 Undang-Undang Penanaman Modal telah ditentukan kewenangan pemerintah, diantaranya yang pertama, penanaman modal terkait sumber daya alam tidak terbarukan dengan resiko lingkungan yang tinggi. Nah, yang kedua, penanaman modal di bidang industri yang menetapkan prioritas tinggi pada skala nasional. Nah, yang ketiga, penanaman modal terkait pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional. Dan yang ketiga dan yang keempat, penanaman modal terkait fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkup lintas provinsi. Nah, selanjutnya penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing terkait dengan perjanjian internasional. Bidang penanaman modal yang lain menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang, dan di situ bisa ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap investor menjadi salah satu faktor pertimbangan dan pendukung bagi para investor asing. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap investor asing, pelaksanakan kegiatan penanaman modal di Indonesia akan memberikan impact yang baik, gitu, misalnya memberikan kontribusi atau manfaat yang berarti dari kegiatan peningkatan penanaman modal asing, ditambah lagi dengan adanya jaminan perlindungan terhadap investor asing atau resiko-resiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal, dan diharapkan menjadi salah satu faktor untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan pada akhirnya hal itu yang akan menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk daftar pustakanya saya merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan perumah dan kewenangan provinsi sebagai otonomi daerah, dari Effendi Syahril tahun 2015 tentang perlindungan hukum terhadap investor asing, dan Husni Wibowo tahun 2002 hukum investasi, ada Salim Bahas dan yang lain-lain. Mungkin itu aja yang bisa
saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.